Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, kita akan membahas permainan yang sangat menarik teman-teman. Tentunya antara Magnus Carlsen menghadapi Ian Nepomniachtchi. Dan ini permainan pada salah satu event online Magnus Invitational 2021. Dan bagaimana permainannya kita akan belajar cukup dalam pada permainan ini. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen putih memulangkan dengan pion ke D4, dibalas kuda ke F6, C4 dan E6. Kuda ke F3, D5. Kuda ke C3 sehingga mengarah gambit menteri ditolak, pion memukul pion dan E4. Ian Nepomniachtchi melanjutkan dengan B5 teman-teman, mensupport pion ini. Tetapi sebelumnya cukup menarik. Bagaimana jika gajah ke B4? Ini adalah yang biasanya teman-teman, di mana gajah akan memukul pion, kuda memukul pion, rokade, kuda memukul kuda, pion memukul kembali. Dan di sini harus cukup hati-hati. Apa yang harus dilakukan? Gajah ke E7 opsi terbaik. Saya akan menunjukkan kepada Anda, ini suatu pengetahuan apabila gajah memukul pion ini, maka inilah yang dapat dipancing dengan benteng ke B1. Lihat teman-teman, di mana ke depan menteri akan aktif. C5 misalkan kita ambil, mencoba juga supaya dapat memukul pion ini ke depan, maka gajah ke G5. F6 menutup, maka menteri ke B3. Lihat, mengancam gajah juga dua kali mengancam pion ini. Pion memukul gajah, maka menteri memukul gajah. Oke teman-teman, ini juga salah satu variasi yang bisa dilakukan. Kita kembali. Di posisi ini Ian Nepomniachtchi memilih variasi B5, dilanjutkan dengan E5 saat ini mengusir kuda. Apabila ditukarkan, terlihat dikorbankan pion ini, maka pion pusat juga hilang teman-teman. Oke, untuk itulah di dalam posisi ini E5 dimainkan dan kuda ke D5. Ian Nepomniachtchi langsung menawarkan kuda. Magnus Carlsen memukul pion B5, di mana ke depan juga lanjutan akan memukul pion yang ada di C4, sehingga kuda ke B6 mensupport pion dan gajah ke E2. Mempersiapkan rokade ke depan. Kuda ke C6, rokade, dan gajah ke E7. Mempersiapkan rokade. Dilanjutkan menteri ke D2 saat ini. Tujuan menteri ke D2 yaitu bermanuver memang terlihat menghalangi gajah, tetapi kita akan melihat ke depan manuver menteri ini. Gajah ke B7 dimainkan, yaitu langsung menguasai diagonal juga ke depan, benteng ke D1. Menteri ke D7, di sini punya fleksibilitas akan rokade pendek atau rokade panjang, tergantung respon dari putih ke depan. Kuda ke C3 dimainkan, bermanuver ke depan dan kuda ke B4. Kita lihat, mengontrol petak ini juga membuka akses gajah. Dilanjutkan dengan A3 mengusir kuda sehingga kuda ke D5. Kuda ke E4 saat ini, kita lihat di pusat cukup banyak petak yang dikontrol oleh kuda ini. Menteri ke C6 dimainkan. Di sini kita lihat mungkin akan rokade ke depan, di sini juga menambah kekuatan terhadap pion ini dan juga sewaktu-waktu cukup berbahaya menusuk diagonal ini. Oke teman-teman, untuk itulah benteng ke E1 dilanjutkan oleh Magnus Carlsen. Ini cukup penting di mana ke depan secara tidak langsung melindungi kuda ini, di mana apabila kuda ini dilepaskan, menteri dan juga gajah cukup banyak menekan kuda ini. Dan Ian Nepomniachtchi memutuskan rokade sayap menteri, dan kita lihat di papan rokade secara berseberangan, maka ini akan bermain agresif. Gajah ke F1 dilanjutkan, kita lihat teman-teman di mana di masa depan mensupport pion ini juga waktu yang sama membuka asis benteng melindungi kuda ini. F5 saat ini mengusir kuda sehingga N pasen, pion memukul kembali. Kita lihat dengan pion memukul kembali membuka file G, tetapi juga punya konsekuensi pion ini menjadi lemah. Untuk itulah menteri ke E2 dari Magnus Carlsen mengancam pion ini ke depan sehingga raja ke B8. Tentunya dengan adanya tempo skak ke depan, menghindari hal tersebut. Gajah ke D2 dimainkan, di mana membawa benteng aktif ke file C secara tidak langsung mengancam menteri benteng ke G8. Kita lihat langsung juga menguasai file ini dan juga ke depan amunisi cukup baik dari gajah dan menteri. Benteng ke C1, di mana ke depan mungkin mensupport pion sehingga pion ini sedang dipin, dan di sini gajah ke D6. Apa yang harus dilakukan? Langkah ini penuh trik teman-teman. Di sini
G3 langsung juga mencegah. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Ini cukup menarik. Apabila langsung B3, maka inilah yang dipancing Ian Nepomniachtchi. Karena apa C3? Lihat, gajah memukul pion ini. Tidak kuda langsung memukul gajah, tetapi kuda ke F4 teman-teman. Lihat, membuka akses menteri mengancam kuda. Juga waktu yang sama kuda mengancam menteri. Juga benteng mengancam pion dan juga kuda. Apa yang harus dilakukan? Ada dua opsi yang cukup logis. Apabila menteri ke D1 mencoba menyelamatkan menteri, maka menteri akan memukul kuda teman-teman. Mengorbankan menteri, tetapi apakah menteri ini dikorbankan? Benteng memukul menteri, maka ada kuda ke H3 skak. Inilah teman-teman, lihat bahwa pion ini sedang dipin. Satu-satunya raja berpindah ke H1, maka kuda memukul pion F2 skak, memforking juga menteri. Jelas di sini menteri kembali. Tentunya benteng memukul kuda, gajah memukul benteng. Dan lagi-lagi cukup banyak ancaman teman-teman. Di mana memukul kuda, di mana pion ini sedang dipin. Sehingga gajah ke E2, kuda ke D5 aktif. Gajah ke D2 dan gajah memukul pion saat ini. Dan kita lihat ke depan dapat menumpuk benteng mungkin ke depan. Dan di sini Raja Putih cukup berbahaya. Luar biasa teman-teman. Dan bagaimana jika di posisi ini kita kembali? Menteri tidak ke D1 tetapi ke E3, maka sama saja teman-teman. Kuda terlebih dahulu ke H3 skak. Raja ke H1 baru menteri memukul kuda. Menteri memukul menteri dan kuda memukul pion skak, waktu yang sama mengancam menteri. Dan di sini kita lihat bahwa hitam unggul satu perwira. Luar biasa teman-teman. Untuk itulah harus sangat hati-hati kita kembali ke partai aslinya. Oleh karena itulah di dalam posisi ini dipilih G3. Lalu dilanjutkan F5 saat ini. Maka kuda memukul gajah, pion memukul kembali, dan di sini gajah ke G2. Tetapi sebelumnya teman-teman cukup menarik bahwa menteri memukul pion ini memang cukup kompleks teman-teman. Salah satu opsi terbaik. Dan apabila F4, di mana pion ini tidak bisa menerima ya, di sini dapat gajah baru ke G2. Apabila pion memukul pion, pion H memukul kembali, dan ini masih cukup solid teman-teman. Tetapi ada satu lagi yang paling kompleks, yaitu mungkin yang ditakutkan oleh putih ialah dengan kuda ke C7. Kita lihat membuka akses menteri mengancam kuda, juga kuda mengancam menteri. Dan satu-satunya penyelamatan bagi putih ialah dengan D5 teman-teman. Kembali mengancam menteri hitam, juga mensupport menteri. Di sini kuda memukul pion, maka menteri ke H6. Oke, kuda ke F6 saat ini membuka, maka di sini dapat gajah baru ke G2 teman-teman. Di sini juga putih mengancam kuda, sehingga kuda ke G4. Di sini menteri dapat memukul pion. Ini juga masih cukup lebih baik, walaupun cukup terlihat menyeramkan teman-teman. Namun rupanya kita kembali. Di posisi ini langsung dipilih gajah ke G2, dilanjutkan benteng ke E8. Kuda ke H4 saat ini membuka aksi gajah. Menteri ke B5 teman-teman. Mengancam pion. Benteng ke B1 mensupport pion. Menteri ke B3. Lihat teman-teman. Selain menghentikan, juga menguasai baris ketiga. Kita akan melihat betapa pentingnya langkah ini. Dilanjutkan gajah ke C3 saat ini. Yaitu menghalangi akses menteri ke depan. Dan coba teman-teman di posisi ini. Anda pause video ini. Temukan pilihan terbaik hitam di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Percaya atau tidak, langkah itulah dengan kuda ke F4. Lihat langkah ini teman-teman. Memanfaatkan pinan ke depan, walaupun masih ada gajah, membuka akses gajah di sini mengancam menteri teman-teman. Dan kuda ini wajib diterima, dan ini yang dilakukan Magnus Carlsen. Apabila tidak diterima, semisal menteri menyelamatkan diri, maka ini akan pasif ke depan. Sehingga kuda akan memukul gajah, kuda memukul kuda, kuda ke D5. Kita lihat akan aktif ke depan. Benteng ke C1 kita ambil melindungi gajah, maka ini pun masih cukup pasif bagi putih, dan di sini hitam cukup aktif. F4 dapat dilanjutkan, di mana memanfaatkan pinan. Di sini juga pion satu lagi bisa disupport teman-teman. Oke, untuk itulah di dalam posisi ini bahwa kuda ini wajib diterima, dan ini yang dilakukan Magnus Carlsen. Dan langkah lagi-lagi terbaik benteng ke G4. Apabila langsung dilakukan dengan benteng memukul gajah skak, maka jelas ini kesalahan karena kuda dapat memukul teman-teman. Oke, untuk itulah terlebih dahulu dengan benteng ke G4 mengancam kuda, dan H3 opsi terbaik. Lagi-lagi cukup kompleks. Apabila kuda diselamatkan,
maka benteng gigi 8 gajah ini akan hilang. Raja ke F1 menghindari skak, maka dimakan juga. Dan kita lihat teman-teman di mana ke depan akan melakukan skak tentunya. Karena ini walaupun ada kuda ini tidak bisa disepelekan. Semisal kita ambil A4, maka benteng ke G1 skak, kuda menerima ada gajah ke G2 skakmat. Karena apa? Menteri di sini menutup akses pelarian raja dan ini skakmat teman-teman. Luar biasa. Untuk itulah kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini dimainkan dengan H3, maka benteng memukul kuda tentunya. Gajah memukul gajah. Raja memukul kembali. Dan kita lihat di sini dua pion ini terancam sehingga menteri ke F3 tempo skak juga mensupport kedua pion ini. Raja ke A6 saat ini. Dan disinilah salah satu posisi kritikal. Memang taktik yang dirancang oleh Magnus Carlsen memang sesuai, tetapi ada miss sedikit, dia langsung memainkan dengan D5. Dan kita akan melihat bedanya secara signifikan teman-teman. Dimana di dalam posisi ini percaya atau tidak bahwa Raja ke H2 opsi terbaik, melepaskan ada tempo skak ke depan dari file terbuka ini. Mengapa cukup penting? Kuda ke D5 kita ambil, maka benteng akan memukul pion teman-teman. Inilah taktik ke depan yang akan kita lihat. Di mana benteng memukul benteng, di sini menteri memukul kuda, di mana mengancam benteng. Kita lihat benteng ke depan akan dapat melakukan skak apabila raja masih di petak G1. Di sini benteng ke H6, maka menteri ke C6 skak. Ini akan draw teman-teman. Menteri menutup, menteri ke C8 skak. Menteri menutup dibukul pion skak. Otomatis ini akan langkah bolak-balik dan draw. Namun kita akan melihat bedanya signifikan. Kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini Magnus Carlsen memainkan dengan D5 sehingga langsung dibalas dengan kuda memukul pion. Dan kita lihat memang tujuan Magnus Carlsen membuka diagonal ini. Dan di sini benteng memukul pion saat ini teman-teman. Memang inilah taktik yang sudah dirancang, tetapi ini akan berbeda ke depan. Sebelumnya apabila dicoba langkah lain semisal dengan menteri ke G3 juga langsung mengancam benteng juga mengontrol peta ini, maka benteng ke H6 teman-teman. Lihat dapat bermanuver ke depan. Sehingga raja ke H2, menteri ke B6. Dan cukup banyak ancaman teman-teman. Oke, untuk itulah masih disesuaikan Magnus Carlsen dengan taktiknya benteng memukul pion, benteng memukul benteng, menteri memukul kuda. Tetapi bedanya teman-teman ada benteng gigi 6 tempo skak. Inilah bedanya jika raja sebelumnya di petak H2. Raja ke F1 saat ini dan menteri langsung ke B5. Tentunya menawarkan menteri juga mengontrol peta ini. Apabila langkah semisal kita ambil terlihat pion ini gratis dimakan dengan ancaman skak ke depan, maka ini justru fatal karena menteri ke A5 skak. Oke, raja ke B7 maka menteri ke D5 skak. Ini akan langkah bolak-balik teman-teman. Apabila dicoba langkah lain raja ke B8, maka ini sebuah kesalahan karena benteng ke E1. Oke, menteri ke B7 maka benteng ke E8 skak. Raja ke C7, gajah ke A5 skak. Raja ke D7, benteng ke D8 skak, raja ke E7, menteri memukul menteri skak, raja ke E6, benteng ke E8 skak, raja ke F6, menteri ke E7 skak mak. Luar biasa teman-teman, jadi pilihannya harus langkah bolak-balik dan kita kembali. Untuk itulah Ian Nepomniachtchi langsung menteri ke B5, dilanjutkan dengan benteng ke D1. Menteri memukul menteri langsung pertukaran, benteng memukul pion. Kita lihat keunggulan di mana kualitas benteng lebih baik dibandingkan gajah juga dengan unggulnya pion ke depan yang disupport benteng. Gajah ke D4, benteng ke F3 mengancam pion. Gajah ke E3, F4 mengancam gajah. Benteng ke F5 mengepin, maka benteng ke E6. Kita lihat teman-teman mengancam apa yang harus dilakukan di sini. Gajah ke D4 dilanjutkan. Apabila kita ambil raja ke E2 mencoba mengancam benteng, maka simpel saja benteng memukul pion. Benteng memukul pion D5 saat ini teman-teman. Lihat, mendorong pion ke depan, mungkin disupport raja, mungkin juga mempromosikan pion satu lagi. Oke, dan di posisi ini dilanjutkan dengan gajah ke D4 dan dilanjutkan benteng ke E4 mengancam gajah. Raja ke kedua saat ini mengancam benteng, maka benteng ke D3 terlebih dahulu. Gajah ke C3, D5 teman-teman. Benteng ke F6 skak, raja ke B5, benteng ke F7 dan D4. Gajah ke B4 dan setelah benteng ke E2, di sini juga Magnus Carlsen menyerah. Karena apa? Pion akan promosi ke depan. Apabila kita lanjutkan benteng memukul pion ini, maka benteng akan memukul B2 dengan harapan mengancam juga mempersiapkan pion promosi.
benteng ke F7, maka C3. Apabila di posisi ini benteng memukul pion H7, maka C2. Maka jelas pion ini akan promosi teman-teman. Dapat dua cara dengan benteng memukul gajah terlebih dahulu, di mana setelah pion menerima, maka benteng ke C3. Kita lihat, pion akan promosi ke depan, atau bisa juga dengan terlebih dahulu dengan A5 mengusir gajah, di mana setelah gajah berpindah benteng ke C3. Oke teman-teman, sehingga pion ini akan bebas promosi ke depan, dan untuk itulah Magnus Carlsen menyerah. Bagaimana teman-teman? Sungguh luar biasa, dan ke depan kita juga akan menampilkan permainan yang cukup menarik. Pastikan subscribe, tekan notifikasinya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.